이런 일 없도록 할게요. 예. Min Hwan marah-marah atas insiden memalukan yang ia alami. Kim Ja-ok geram atas sikap kekanak-kanakan putranya. Keduanya malah sama-sama tantrum atas insiden itu. Min Hwan tak mau menerima fakta jika ia putus dari Ji-won. Ia datang ke rumah Ji-won dan menggedor-gedor pintu rumahnya dengan kencang. Tanpa berintrospeksi, Min Hwan malah menyalahkan Ji-won atas kejadian hari ini. 당장 나와! 뭐가 집 제가 착각했나 봅니다. Tanpa diketahui Min Hwan, ternyata Ji-won telah pindah ke apartemen lain. Yohee dan Ji-hyuk datang ke apartemen Ji-won untuk membantu kepindahannya. Menurut Yohee, ia yang menyuruh Ji-hyuk untuk membelikan banyak tisu dan deterjen sebagai hadiah. Sementara Ji-hyuk memberikan bunga sebagai hadiah kepindahan. Gedung apartemen ini pada awalnya adalah tempat yang diberikan Ji-hyuk untuk Yohee. Yohee menyarankan jika Ji-won tak perlu membayar sewa kepada Ji-hyuk karena menurutnya kakaknya tak akan pernah memeriksa mutasi rekening. Jadi jika tidak dibayar pun tidak akan ketahuan. Ternyata Ji-hyuk dan Ji-won juga tinggal di gedung yang sama, sehingga jarak mereka sekarang kini saling berdekatan. 그래요? 불편하게 직장 동생 같은 건 못하니? 난 강지원 씨랑 아무 사이도 아니고 아무것도 안 할 거야. 씨를 어떻게 할까 봐? Saat di kantor, kemarahan Min Hwan semakin memuncak saat ia melihat Ji-won. Ketika Min Hwan di depannya, Ji-won langsung menamparnya berkali-kali. 미쳤어? Ji-won mengungkapkan perselingkuhan Min Hwan di depan semua karyawan kantor. Ia mengeluarkan celana dalam wanita sebagai bukti atas kebobrokannya. Ji-won juga tak segan melemparkan cincin pertunangannya hingga mutiaranya hancur berkeping-keping. 뒤지고 지랄이야! Perselingkuhan ini telah menjadi topik panas di kantor. 남자 바람 피 속옷 던지고 난리나. Sementara, terlihat kini Pak Kim telah kembali ke kantor atas hukumannya. Min Hwan ketakutan dan tak tahu bagaimana harus menghadapi ini. So-min memang melakukan hal itu di mobil bersama Min Hwan. Tapi ia mengatakan jika celana dalam itu bukanlah miliknya. Hal ini ternyata adalah salah satu rencana Ji-won. Min Hwan berniat ingin menjelaskan hal itu kepada Ji-won. Namun ia ditentang oleh So-min. Karena bagaimanapun itu tak bisa menyembunyikan fakta jika Min Hwan benar-benar telah berselingkuh. Percakapan mereka diam-diam didengar oleh Ji-hyuk. 얼마나 속삭였어. 얌전한 애가 눈 들면 더 무섭다는데. So-min menenangkan Min Hwan. Jika berselingkuh dan bercerai adalah hal biasa bagi banyak orang. Jadi ia tak perlu goyah atas hal ini. Min Hwan tak bisa menerimanya dan mendorong So-min. Min Hwan menegaskan jika So-min bukanlah wanita yang mau ia nikahi. Kang Ji-won yang berkualifikasi pendidikan bagus, sering menabung dan sangat mandiri, inilah alasannya mengapa ia jadi tipe idealnya. Min Hwan tak segan membandingkan keduanya. Baginya, So-min hanya mengandalkan kecantikan saja untuk merayu pria. Mereka memang telah tidur bersama, namun Min Hwan menyarankan untuk bersikap realistis, karena mereka kini sudah dewasa. Pak Kim tiba-tiba datang dan akan menghajar Min Hwan. Pak Kim merasa tak tega dengan perlakuan Min Hwan kepada So-min. Kini identitas wanita selingkuhan Min Hwan telah terbongkar dan diketahui oleh para karyawan, serta telah tersebar di akun gosip kantor. 정수민 씨! Proyek paket masakan mengalami kendala karena ulah Min Hwan dan So-min. Hal ini berkaitan dengan penanda alergen yang tidak dilaporkan oleh keduanya. Alih-alih meminta maaf, waktu itu mereka malah berteriak dan menyalahkan pihak Jo-mart. 어떻게 이런 사고를 칠 수가... 알러지 고집 미비로 난리 났었다며. Kini para karyawan juga mengetahui jika Min Hwan dan So-min ternyata melakukan perselingkuhan ketika jam kerja. Mereka mendapatkan sanksi dari Pak Lee. Min Hwan dimutasi ke departemen lain, sedangkan So-min diberhentikan dari UNK. 뭘로 처리할까 하는데. 지들이 다 해서 모른다고. Pak Kim harus menerima fakta pahit. Kini Ibu Yang akan menjadi atasannya. Dari kehadiran, evaluasi antar karyawan, dan misigonisnya sangat mengecewakan. 네가 내 자리 바꿔놔. Pak Lee dan Ibu Yang tak sengaja bertemu di gudang. Namun sepertinya di masa lalu keduanya memiliki hubungan tak biasa. Ibu Yang menceritakan hal yang membuat pikirannya mengganggu.
Baginya, promosi jabatannya seharusnya lebih layak didapatkan oleh Ji-won karena semua proyek paket masakan ini dia yang mengatur segalanya. 전 당연하다고 생각해요. 나에게 좀 짱이야. Ji-won mendapatkan masalah ketika pelanggan yang mengalami insiden alergi waktu itu malah marah-marah kepadanya. Ji-won meminta bukti karena tak terima ia disalahkan. Dugaannya benar, bahwa So-min lah yang melakukan adu domba. Untuk kedua kalinya, ia membuat sebuah surat palsu untuk menjelekan nama Ji-won. Ji-won menyeret So-min dan membongkar ulah buruknya. So-min berlutut dan meminta maaf untuk meminta belas kasihan. 정수민 거기서! 나 왜 그래? 하지 마. Ia mengungkapkan di depan semua orang jika dirinya kini tengah hamil anak Min-hwan. 내 인생 빵꾸 똥꾸. Hidup Min-hwan kini semakin berantakan. Karena kini ia sedang disiksa oleh para rentenir akibat hutang menumpuk yang ia tak kunjung bayar. 제가 결혼만 하면 부모님이 집 한 채 해준다 그랬거든요. 그럼 제가 받고 바로 가겠습니다. Namun rupanya itu adalah rencana Ji-hyuk yang menyuruh teman-temannya untuk menakut-nakuti Min-hwan. Tak hanya itu, ketika di rumah ia juga dipukuli oleh ibunya karena terus merengek ingin dibelikan rumah. 애나 낳아야 해줄까 말까. So-min benar-benar bodoh. Ia masih mempertanyakan mengapa Ji-won begitu marah kepadanya. So-min juga tak bisa menerima jika Ji-won kini sudah membenci dirinya. Ia percaya jika suatu saat nanti Ji-won akan kembali memihaknya. 이야기하려고도 안 해. 내가 임신했다는데도. 독해서 티는 안 내는데 난 알잖아. Min-hwan meminta So-min untuk segera melupakan Ji-won. Apalagi mereka juga bukan sedang berpacaran. Untuk lari dari hutang-hutangnya, kini Min-hwan mengajak So-min untuk menikahinya. Min-hwan meminta maaf karena sempat berkata buruk kepadanya. Min-hwan berjanji akan membangun hubungan keluarga yang ideal. Perkataan manis yang ia sampaikan persis seperti apa yang ia ucapkan ketika melamar Ji-won. Mendengar kata keluarga, So-min merasa sangat tersentuh. Ji-won saat ini sedang menemui ketua Yohan. Ia mengetahui jika Ji-won kini tengah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Berita kedatangan Ji-won ini disampaikan oleh ART kepada Ji-hyuk. Ji-hyuk segera pergi dan menemui mereka. Setelah mereka berbicara, Ji-won menjelaskan jika Ji-hyuk tak perlu mengkhawatirkannya karena kakeknya tak berbicara banyak kepadanya. Sedangkan So-min kini tengah sibuk mencari hasil tes pack positif dan foto sonogram di toko online barang bekas. Kita bisa menduga jika sebenarnya So-min sedang melakukan kebohongan terkait berita kehamilannya. Scene kembali beralih ke Ji-won dan Ji-hyuk. Ji-hyuk menduga jika sepertinya Min-hwan akan segera benar-benar menikah dengan So-min. Karena tak ada cara lain bagi Min-hwan untuk terbebas dari hutang-hutangnya yang menumpuk. Ji-hyuk telah mengecek kondisi kredit saham dan pinjamannya yang sangat buruk. 내 평사원으로 감동됐으니 감봉 조치도 있었을 겁니다. Ji-hyuk berpikir ada banyak hal yang harus ia lakukan. Sekarang ia juga bisa melakukan sesuatu untuk bisa membantu Ji-won. Ia meminta agar Ji-won bisa memohon dan bersandar kepadanya. Semenjak Ji-won pindah ke area apartemen keluarganya, Yohee kini mulai sering menemui Ji-won. Ji-won membuatkan bibimbap enak untuknya. Yohee sangat senang dengan rasa masakan Ji-won yang sempurna. Yohee membuat lelucon agar Ji-won mau menikah dengannya. Ji-won menegaskan jika ia tak akan pernah menikah. Yohee sangat menyayangkan jika Ji-won seharusnya bisa menikah. Bagaimanapun, mantan yang terlihat bahagia bersama wanita lain itu sangat menjengkelkan. Ketika ditanya tipe pria idealnya seperti apa, Ji-won tiba-tiba memikirkan Ji-hyuk. 남자 좋아하세요? 얼굴 버시나? 아니면 몸? 은호야. Ji-won janjian untuk bertemu dengan Eunho. Ia juga mengajak Yohee untuk menemaninya. Saat mereka bertemu, kini Ji-won mengetahui jika Yohee dan Eunho sudah saling mengenal satu sama lain saat mengantar Ji-hyuk yang pernah mabuk di restorannya. 그것도 은호 가게에서? Sementara Yohee memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka karena tidak ingin mengganggu momen Ji-won bersama Eunho. Ji-hyuk mengetahui jika Ji-won sedang pergi bersama Min-hwan. Wajah Ji-hyuk tampak masam karena sedang cemburu.
Hatinya semakin panas saat Yohi mengatakan jika Enho sangat tampan dan mapan. Yang paling penting menurutnya adalah rasa cinta yang mengalir di mata Enho yang membuat ia semakin serasi bersama Jiwon. Jiwon sangat menikmati waktunya ketika bermain ice skating bersama Enho. Tiba-tiba ia menghayal momen manis sedang bermain ice skating bersama Ji-hyuk. Ia bertanya-tanya, akankah ia bahagia jika dirinya memutuskan untuk menikah? Tanpa ia sadari, Jiwon kini sudah mencintai Ji-hyuk. 오늘 진짜 너무 좋았어. Enho sedikit patah hati ketika Jiwon mengatakan jika dirinya adalah teman yang baik. 크리스마스 같은 날은 저녁이 대목이라. Ji-hyuk menunggu kepulangan Jiwon sampai ia kedinginan di luar. Saat ditanya olehnya, ia hanya beralasan jika dirinya sedang mencari udara segar dan baru mau masuk saat ini. 저 할 말이 있는데 Ji-hyuk mengetahui hal-hal yang dibicarakan Jiwon dengan Enho. Ia juga mengetahui jika Jiwon telah menolaknya. Jiwon dengan berani mengungkapkan perasaannya jika kali ini ia sudah menyukai Ji-hyuk dan terus saja memikirkannya. Kemudian mereka saling melakukan momen hangat di malam Natal yang indah ini.